Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat TWI, kembali lagi ke acara wawancara kita kali ini. Nah, ini kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber yang pastinya sudah ditunggu-tunggu statementnya nih. Ini Kang, berkaitannya beberapa pekan terakhir ini sedang ramai. Kebetulan di Karawang sedang pilkada, ada dinamika politik lah, nyerempet-nyerempet ke arah hukum. Nah, santer diberitakan bahwa Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi dikabarkan katanya menuding 5 kiai mendapat uang dari Selika dan PKS. Nah, pesannya ramai di media sosial. Tulisan beliau itu menyebar di grup WhatsApp dan akhirnya jadi seperti bola salju menggelinding sampai akhirnya masalahnya kian membesar mungkin ya. Nah, saya perkenalkan dulu nih narasumber kita kali ini, Kang Deden Yusuf. Nah, beliau ini sebagai Ketua Lembaga Penyuluh Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Karawang 8 Agustus 1972. Beliau ini alumnus Fakultas Hukum Unsika. Nah, beliau ini juga pecinta alam nih. Angkatan pertama sama Palaska nih. Angkatan Tunas ya waktu itu. Tahun berapa kan? Ke tahun 95 kalau karena angkatan saya itu almarhum Kiki. Almarhum Kiki, kemudian Ate gitu, kemudian Kang Budi Ismayadi ya. Sekarang masih naik gunung. Naik gunung yang di rumah saja. Siap. Nah, Sobat TWI, Kang Deden ini di Lembaga Pendamping Bantuan Hukum NU ini punya tugas, yaitu memberikan bantuan hukum kepada seluruh warga Nahdien ketika mendapat permasalahan hukum yang sekarang sedang disorot Kiai Haji Uyan. Nah Kang, tanggal 21 Ketua PCNU Karawang Kang Uyan ini dilaporkan ke polisi. Nah, ini dinamika politik yang meletup. Pilkada kali ini kan slow gitu ya. Nah, ini ada muncul dinamika yang panas nih. Nah, kalau boleh tahu Kang, sebenarnya apa sih motif Kiai Uyan ini membuat tulisan tersebut? Apa dasar Kiai Uyan membuat tulisan itu? Lalu dari mana Kiai Uyan mendapat informasi jika Selika atau PKS menggunakan cara licik memberi uang kepada 5 kiai saat kampanye? Apakah politik uang itu benar-benar ada? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama bahwa Kang Uyan itu atau Kiai Ahmad Ruhyat Hasbi ini mengeluarkan statement itu adalah di WhatsApp group. Artinya tidak untuk konsumsi luar. Di grup apa? Di grup pengurus ketua MWC Kabupaten Karawang yang jumlahnya 30 orang kan gitu. 30 MWC gitu. Anggotanya. Tapi tidak semua pengurus MWC itu masuk, biasanya hanya ketua dan rois suriahnya aja yang masuk gitu kan. Jadi awalnya ini kan berdasarkan informasi, terlepas informasi itu distorsi atau tidak kan gitu ya. Jadi Kang Uyan memperoleh informasi, kemudian Kang Uyan menyampaikan kepada kawan-kawan gitu, kawan-kawan yang sebenarnya intinya hanya untuk penguatan atau memberikan motivasi gitu, yang ingin bergerak untuk mendorong mereka lebih berkhidmat ke NU gitu ya. Walaupun memang ada beberapa yang melalui jalur politik gitu ya, cara berkhidmatnya berbeda gitu. Maka Kang Uyan itu memberikan statement seperti itu. Itu terbatas sebetulnya. Cuma ya kesininya kemudian keluar dari bocor lah, boleh sebut bocor. Tapi Kang Uyan secara pribadi tidak mempersoalkan siapa yang membocorkan, karena itu memang
secara pribadi secara pribadi juga Kang Wayan menyatakan begini, udahlah ini adalah suatu kesalahan yang akhirnya bahwa saya katanya kalau dibilang sabkulisan hanya kesalahan berucap lah ya. Itu kesalahan berucap, artinya ketika menerima informasi itu disampaikan, karena pemikiran Kang Wayan begini, ya semuanya mempunyai pemikiran yang sama gitu untuk memajukan NU walaupun dengan cara pemikiran berkhidmat politik gitu ya. Itu akhirnya itu dibuat oleh Kang Wayan di statement seperti itu. Cuma yang akhirnya bocor dan meramaikan inilah yang kami sesalkan gitu kan gitu. Sehingga hal yang biasa kan sebenarnya lumrah gitu ya. Ketika dalam suatu rumah tangga kita mengingatkan anggota keluarga kita gitu untuk tidak seperti anggota keluarga yang lain, bahasanya seperti itu. Mematahkan. Ya, mematahkan gitu ya. Ya tapi saya sampaikan tadi ya, sekarang udah tanggung bocor, kemudian bergulir ke ranah hukum gitu ya. Nah, kalau sudah bergulir ke ranah hukum ya kita tunggu saja. Nah, gitu. Kang, tadi disebut informasi yang disebar Kang Wayan itu mungkin bisa saja disrupsi ya. Artinya informasinya tidak valid. Iya. Nah, apakah benar itu tidak valid atau ternyata memang benar ada? Kalaupun pegang buktinya. Ya, kalaupun benar ada, Kang Wayan nggak akan menyampaikan. Karena hari ini menurut Kang Wayan sudahlah cukup, akan menambah kegaduhan. Karena dunia politik itu kan seperti itu ya. Ya ataupun tidak akan selalu disanggah. Siap. Nah, makanya sudahlah berhenti gitu kan. Berpolemik benar atau enggak nih bantuan uang itu disampaikan. Ya kita juga belum tahu kan gitu. Mungkin hanya Kang Wayan dan yang memberi informasi itu yang tahu kan gitu kan. Allah mungkin. Ya gitu. Kalau itu mah sudah umum ya gitu kan ya gitu. Ini kan udah rame nih. Nah, udah yang Kang Wayannya udah dilaporkan, terus walaupun dengan 5 kiai udah beres, tapi kan yang dirugikan itu, yang merasa dirugikan selain 5 kiai ini ada pihak lagi yang dituding, yaitu Selika Nur Hadiana yang sekarang nyalon juga, dan PKS. Nah, bagaimana sih kondisi MU dalam kisruh ini secara umum? Saya akan berangkat dari Kang Wayannya dulu ya. Kang Wayan itu sudah menyampaikan permohonan maaf kepada 5 kiai, kemudian ke Ibu Selika juga secara WhatsApp pribadi juga menyampaikan permohonan maaf atas itu sudah dilakukan, kemudian ke kawan-kawan di PKS, dan alhamdulillah untuk ke 5 kiai kita sudah islah, bahasa kalian islah, tapi kita bikin sebenarnya itu kan cara-cara mereka untuk membereskan masalah itu cara-cara kiai juga kan gitu kan gitu. Kemudian dengan jajaran pengurus PKS juga sudah mengadakan pertemuan, kemudian menganggap permasalahan ini selesai kan gitu. Nah, Kang, tanggal 21 kan dilaporkan. Nah, Kang Wayan minta maaf melalui WhatsApp kepada Selika dan PKS itu tanggal berapa? Sebelum tanggal 21. Sebelum tanggal 21. Ketika WhatsApp itu bocor keluar, Kang Wayan langsung berarti per hari Kamis atau Jumat? Pokoknya ya ketika WhatsApp itu kan bergulir 5 hari sebelumnya kan ya. Ya artinya sih pada tempo. Jadi sebenarnya udah mencoba sudah dilakukan via gitu. WhatsApp. Iya, via WhatsApp. Nah, balasan kedua pihak ini seperti apa? Berikan balasan Selika seperti apa? PKS seperti apa? Memaafkan atau gimana? Kalau yang di luar konteks pernyataan saya kurang hafal gitu, karena itu WhatsAppnya WhatsApp pribadi dengan Kang Wayan sendiri ya. Tapi untuk yang kelima kiai ini, 5 kiai dan PKS semuanya sudah memaafkan dan menganggap selesai, dan memohon kepada Kang Wayan untuk tidak melakukan hal yang serupa agar tidak terjadi lagi kegaduhan seperti ini. Jadi bahasa mereka bukan fitnah, jadi kegaduhan yang bisa menimbulkan fitnah gitu kan gitu, bahasa para kiai gitu ya. Kemudian dengan PKS juga tidak ada bahasa fitnah gitu, hanya pernyataan gitu ya gitu. Berarti sebenarnya Sobat PWI, ketika tanggal 21 Kang Wayan dilaporkan itu, menurut Kang Deden, Kang Wayan sebenarnya sudah berupaya minta maaf ya, melalui pesan WhatsApp. Cuman tanggal 21 ternyata kan dilaporkan, dilanjut ke ranah hukum gitu urusannya. Nah, Kang, ini ada yang menarik nih dalam hukum, ada asas ultimum remedium kan ya? Nah, hukum pidana jadi upaya terakhir
dalam hal penegakan hukum. Asas ini kan biasanya untuk mempertimbangkan dahulu nih, ada nggak kalau diibaratkan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam gitu kan ya. Nah, kira-kira nih menurut Akang ada nggak sih hal itu dari pihak yang dituding? Musyawarah dulu atau langsung lapor polisi? Ya, kalau yang dari 5 kiai, yang 5 kiai ya, tidak menuntut apa-apa. Jadi asas ini sudah dilakukan? Sudah. Jadi pertama mereka hanya meminta ini tidak terjadi lagi, kemudian komunikasi lebih diperdalam, artinya lebih dilancarkan lagi ya dengan para kiai itu, gitu. Antara pengurus NU ya gitu. Kemudian dengan PKS juga sama gitu ya, tidak ada tuntutan apa-apa karena PKS pada saat itu menganggap ini sudah selesai, sudah tidak ada masalah lagi gitu kan. Jadi kalau bicara misalkan sanksi di luar pidana apakah ada? Alhamdulillah tidak ada, karena tidak ada persyaratan apapun kecuali persyaratan yang memang secara etika saja, secara etika dari 5 kiai, dari 5 kiai dan PKS gitu yang sama. PKS juga meminta kalau ada pun dengan apa, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan PKS tolong dikomunikasikan dulu dengan PKS gitu. Tuh. Nah, kecuali yang apakah dengan Ibu Selika ada komunikasi lanjutan itu saya tidak memahami lagi, tidak mengerti lagi. Ini gitu masih ya. Jadi misteri nih. Ya, ini jadi misteri. Belum ada press release dari kedua belah pihak. Apakah Ibu Selika sudah memaafkan Kang Uyan? Betul. Atau kami juga udah wawancara beberapa kali, belum tahu Kang Uyan sudah minta maaf atau belum kepada Ibu Selika? Sudah secara pribadi sudah. Nah Kang, kemarin jumpa pers nih dari pihak tim pemenangan Selika Ajaib, ada Kang Super Mulyono dari Golkar, itu kan ketua pemenangan. Nah, kenapa pihak Selika ini menempuh jalur hukum? Alasannya, kalau kami tidak menempuh jalur hukum, kata Kang Mulyono, kami khawatir tulisan Kiai Uyan ini dianggap sebagai kebenaran karena sudah menyebar. Dan tim Selika juga merasa tidak enak karena masyarakat kan mungkin yang membaca informasi itu merasa udah black campaign nih Selika, dan itu dipandang merugikan menurut Kang Mulyono. Nah, menurut Akang, langkah hukum ini seperti apa? Saya tidak bisa memasuki ranah orang ya. Ranah orang. Pertimbangannya mereka punya pertimbangan tersendiri, silahkan. Tetapi begini, pondasi awalnya kan adalah WA Group, pernyataan di WA Group. Kemudian ini keluar, dan keluarnya pun di tingkatan para kiai. Kemudian ada yang meramaikan di Facebook. Nah, problemnya yang meramaikan di Facebook, yang problem awalnya nih kan gitu, tidak melakukan konfirmasi lagi dengan kita gitu kan, tidak melakukan tabayun lagi dengan kita gitu kan. Ini yang meramaikan gitu. Jadi kalau menurut saya gitu, arahnya salah gitu kan. Menurut saya nih, hanya pandangan kami gitu ya, pandangan kami, ini arahnya salah. Berlebihan atau enggak? Ya? Berlebihan atau enggak upaya hukum ini? Itu sih silahkanlah menurut mereka kan gitu. Saya tidak bisa menjudgment mereka, menjudgment apa yang dilakukan oleh tim pemenangan paslon 2. Silahkan saja gitu kan. Bahkan artinya gini, kita sampai hari ini pun masih menunggu kondisinya. Apakah laporan itu seperti apa, kemudian pasal yang dituduhkan juga seperti apa, kita belum tahu. Gitu. Karena walaupun tahu hanya dari media, tetapi ini kan tidak menjadi ukuran bahwa informasi itu valid bagi kita kan gitu. Tetapi ketika informasi itu datang dari kepolisian, maka kita anggap valid gitu. Nah, berarti pemicunya ini bocor keluar ramai di Facebook. Iya. Nah, dari internal NU sendiri mencari tahu nggak itu? Kan bisa disebut biang keladi. Kalau nggak ada itu marah ya. Ada lah gitu. Ada, tapi itu catatan saja bagi kami. Gitu. Catatan bagi kami, dan tidak, kami kira sudah tidak elok lagi lah diramaikan lagi, karena ini kondisinya sudah ramai. Jadi kami harus berusaha meredam situasi yang ada gitu. Kalau kami ramaikan lagi malah jadi tambah melebar ke sana sini gitu.
Nah, Jadi kan ini opini semuanya kan gitu ya. Betul. Kalau opini itu kan lain kepala, lain pendapat itu gitu kan. Ya. nah, kondisi di bawah seperti apa nih para nahdien itu? Apakah melihat kiainya dilaporkan, ada yang bilang itu dikriminalisasi, tersinggung atau enggak sih sebenarnya? Ada, memang ada beberapa ketersinggungan yang ini informasi ini diperoleh dari dukungan para kaum nahdien, bukan dari jajaran pengurus saja gitu. Dari kaum nahdien yang non struktural, artinya dari jajaran jamaah gitu ya, atau kalau kita bilang struktural, di luar struktural lah ya, artinya dukungan ini ada. Dan mohon maaf, berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang dianggap oleh kami agak destruktif nih. Oh, agak destruktif. Ya, agak Misalkan destruktif. seperti apa? Dia mau besar-besaran, misalkan. Oh, ada rencana itu? Ada pemikiran ke arah itu. Cuman kan Kang Uyan beda ya cara pemikirannya, dan orang jajaran pengurus juga NU, jajaran pengurus NU juga malah justru diredam. Ya untuk apa? Itu kan bukan cara-cara NU untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Cara-cara NU itu duduk bersama, ngobrol gitu ya, diskusi. Ya bahasa namang berjalan, ngopi, ngudud, ngobrol, ngariung kan gitu. Jadi dijalankan seperti itu gitu. Jadi keinginan seperti itu pun berhasil kita redam gitu. Sudahlah, ini bukan cara NU. Cara NU itu memiliki cara yang beradab. Sudah, jangan ada kesalahan ditambah oleh kesalahan kedua gitu. Kalau ada demo Iya, malah merugikan Kang Uyan sama sekali. Oke. Nah, Kang, dari beberapa poin tadi mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa dipetik mungkin Kang ya. Nah, Sobat PWI, rupanya kisruh itu selalu dimulai dari hal kecil Kang ya. Nah, menjadi besar karena orang-orang main emosi di situ, apalagi ini dukung-mendukung dan musim pilkada. Yang kedua, kisruh antara Kiai Uyan dengan 5 kiai yang disebut-sebut menerima uang itu sebenarnya setelah selesai, sudah islah tanggal 15. Saya juga udah komunikasi dengan Pak Uyan dan sejumlah kiai gitu, rupanya menaikkan surat ya. Nah, jadi sudah tidak ada masalah sebenarnya dengan 5 kiai ini. Nah, Sobat PWI juga jangan dibicarakan lagi, disebut-sebut lagi dengan 5 kiai, karena rupanya sudah islah. Sudah selesai, alhamdulillah itu. Nah, ketiga, mungkin kisruh ini dimulai dari informasi yang disrupsi atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Kang Uyan secara tidak langsung dibisiki, gitu. Seperti itu gitu. Nah, yang keempat, mungkin kisruh ini akan mendewasakan mungkin Kang ya. Insya Allah mendewasakan dan menambah soliditas di jajaran NU gitu kan. Gitu. Soliditasnya artinya berupa dukungan, itu kan udah satu bentuk soliditas yang terwujud kan gitu. Nah, mungkin konklusi yang terakhir, kita mah orang Sunda mungkin Kang ya, kalau ada konflik ini diredam dan udah silih wawangikeun gitu ya namanya. Da pilkada lamun kisruh terus ngewa paintunya awon picontoeun ka ira ngabangunna gitu. Ira ngabangunna mun ribut wae nya. Nah, aya mah pilkada mah fair-fairan we gitu nya Kang ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang belum tuntas. Nah, apakah dari pihak Syarika ini sudah memaafkan atau belum? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Mungkin kita akan gali dari tim Syarika. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kang, hatur nuhun. Sami-sami. Ya, turun. Kedayana.